kali ini saya mewawancarai salah satu rekan kerja yang menjadi role model dalam penerapan nilai-nilai berakhlak, yaitu Bapak Heri. Perkenalkan, saya Maya Eria Borusinurat, peserta Latsar Gelombang 3 tahun 2026 Angkatan 12. Baik, di sini sudah ada Bapak Heri. Mungkin Pak Heri bisa menjelaskan sedikit pekerjaannya dan di unit mana di sini. Silakan. Oke, terima kasih. Jadi sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Heri Irawan. Saya di sini di unit Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Jenderal Sudirman, mengajar di program studi S1 Manajemen Sumber Daya Perairan. Kemudian juga selain mengajar, tentu namanya dosen kita melakukan tridharma, itu pengajaran, penelitian, dan juga pengabdian. Ya. Terima kasih perkenalannya Pak Heri. Sebagai ASN, sebagai dosen, pastinya sudah menerapkan banyak nilai berakhlak ya Pak ya. Mungkin dari nilai yang pertama dulu, kita mungkin mau tahu kira-kira apa saja yang sudah diterapkan dengan nilai berorientasi pelayanan seperti itu. Baik, berakhlak ya. Berakhlak itu kan ada berorientasi pelayanan pertama ya. Jadi tentu kalau bisa sebagai dosen itu yang pertama kepada mahasiswa kita menyediakan bahan ajar ya untuk memulai perkuliahan, mulai dari rencana pembelajaran studi, kemudian juga rubrik-rubrik penilaian yang jelas yang disampaikan di awal perkuliahan. Kemudian juga selain terkait tentang rubrik rencana pembelajaran, konsultasi baik itu kerja praktek, skripsi ataupun terkait tentang magang ya. Jadi diharapkan sebagai dosen kita memberikan pelayanan terbaik kepada mahasiswa terutamanya seperti itu. Sebagai dosen ya Pak Heri ya, mengajar ya. Nah pastinya sebagai dosen tadi seperti yang Pak Heri sudah sebutkan, ada pengabdian masyarakat juga ya Pak ya, untuk ke masyarakat. Mungkin boleh diceritakan pengalaman pengabdian masyarakatnya untuk pelayanan kepada masyarakat gitu. Oh iya, untuk pengabdian masyarakat, jadi sebelumnya saya melakukan pengabdian masyarakat terkait kualitas air sesuai dengan bidang saya kepada masyarakat kelompok pembudidaya ikan, yang dimana di kelompok pembudidaya ikan tersebut adanya masalah terkait tentang banyaknya mortalitas ikan, sehingga perlu ada penanganan termasuknya yang paling mendasari yaitu kualitas perairan atau kualitas air wadah budidayanya, yang dilakukan beberapa pelatihan seperti itu Mbak, pelatihan terkait tentang manajemen kualitas airnya untuk ikannya yang nanti berdampak terhadap penurunan dari mortalitas. Seperti itu sih Mbak. Akuntabel yang sudah saya perbuat yaitu termasuk seperti yang tadi ya di sebelumnya, transparansi dalam penilaian. Jadi di awal kita sudah memberikan komponen-komponen penilaian apa saja yang bisa didapatkan oleh mahasiswa, sehingga nanti nilai mahasiswa itu dapat ditelusuri berdasar komponen, baik itu tugasnya, UTS, UAS, atau keaktifan dan lain sebagainya. Jadi keterbukaan terhadap penilaian terhadap mahasiswa itu sudah dilaksanakan di awal perkuliahan seperti itu. Baik, sebelumnya kan saya sudah pernah mengikuti beberapa sertifikasi terkait tentang kepengurusan perikanan, dan dari sertifikasi tersebut kemudian saya terapkan kepada mahasiswa, terutama membimbing mahasiswa dalam bidang wirausaha di perikanan. Dan kemarin itu alhamdulillah Mbak, tahun kemarin FPIK itu jadi proposal terbanyak nomor 4 di Universitas Jenderal Sudirman. Dari situ, dari pelatihan sertifikasi yang sudah diberikan, kemudian poin-poinnya saya terapkan ke mahasiswa FPIK, sehingga kita push mahasiswa itu untuk bisa berwirausaha ya melalui berbagai macam pendanaan yang disediakan oleh kampus. Salah satunya itu program mahasiswa wirausaha. Di kampus sendiri kan tuh berbagai macam ini Mbak ya,
background latar belakang, suku dan budaya, gitu. Betul. Nah, terutama dalam rekan kerja di sesama kolega juga. Jadi dari berbagai macam daerah, tentu kita menyikapi secara toleran ya, seperti penyampaian pendapat ketika rapat, itu kan dengan ide-ide dan juga masukan-masukan dari kolega-kolega. Nah itu dia kita harus tampung, dan kemudian di untuk mahasiswa itu sendiri ya, mahasiswa dengan yang beraneka ragam, kita juga mendorong diskusi kepada mahasiswa di kelas ya yang lebih inklusif, kemudian menghargai semua pendapat dari mahasiswa dengan berbagai ide-ide dan juga keanekaragaman pemikiran-pemikiran mahasiswa. Baik, kalau misalnya merujuk pada peraturan tentang guru dan dosen ya di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 itu kan dosen itu menjadi pendidik profesional. Nah di sini untuk saya sendiri ini menjunjung tinggi ya Tridharma perguruan tinggi, kemudian juga menjaga institusi sendiri ya melalui beberapa kegiatan yang dimana kegiatan contoh seperti tadi pengabdian pada masyarakat, penelitian dan juga pengajaran yang membawa nama baik institusi supaya ke depan institusi lebih baik lagi. Adaptif mengikuti perkembangan zaman ini kita sudah menggunakan Eldiru ya Mbak ya, kan pengajaran menggunakan Eldiru secara digital, kemudian juga menggunakan beberapa tools AI, artificial intelligence, seperti pengajaran menggunakan beberapa metode Gemini AI dan sebagainya yang telah disediakan kampus, dan juga untuk pengajaran di kelas juga saya menggunakan metode Jigsaw yang lebih mendorong mahasiswa untuk lebih berpikir kritis, kreatif dan juga inovatif. Kolaborasi yang sudah saya lakuin itu yang pertama di bidang penelitian ya. Bidang penelitian ini saya berkolaborasi sama mitra petambak udang yang di daerah Cilacap untuk memperbaiki kualitas air di tambak udang. Kemudian juga di pengabdian ini saya bermitra bersama Pokdakam Mbak untuk sama ya sesuai dengan saya kualitas air. Kemudian juga untuk di bidang pendidikan ini kita berkolaborasi oleh beberapa dengan metode-metode pengajaran ya baik yang sudah saya terapkan itu menggunakan berkolaborasi dengan What One Foundation untuk membuat business plan untuk mahasiswa yang bisa nanti diterapkan secara mudah. Baik, terima kasih Pak Heri menjelaskan tentang setiap internalisasi yang sudah dijelaskan pada tiap nilai-nilai berakhlak. Nah, sebagai penutup, mungkin saya mohon untuk saran kepada kami ASN baru ini, bagaimana untuk seterusnya supaya kami bisa menjadi ASN yang sesuai dengan keinginan negara seperti itu. Yang pertama tentu jadikan nilai berakhlak ini sebagai pedoman atau fondasi dalam setiap tindakan yang berorientasi pada pelayanan, bekerja secara akuntabel, terus meningkatkan kompetensi, menjaga keharmonisan, loyal kepada negara, adaptif terhadap perubahan, dan kolaboratif dalam bekerja. Semoga Mbak Maya tetap semangat terus dan integritas terus sehingga menjadi ASN yang profesional dan berdampak bagi masyarakat. Semangat Mbak. Terima kasih banyak Pak Heri. Terima kasih atas kesediaan wawancaranya.